Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang bisa berjumpa lagi di dalam pembelajaran Alkitab atau pendalaman Alkitab pada hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan, baiklah kita berdoa, mempersiapkan seluruh hati dan juga pikiran kita supaya sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini ada kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus, Sang Pengajar yang agung, berkenan mengajar kami, menerangi hati pikiran kami, memberikan hikmat, sehingga kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Kami semua sedia mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baiklah, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Ini ayat yang akan mendasari pembelajaran firman Tuhan hari ini. Dan tentu akan ada ayat-ayat yang lain di dalam pembahasan tema yang akan saya sampaikan. Demikian firman Tuhan, Matius 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini bicara tentang Simon Petrus, batu karang yang kokoh sampai akhir. Sekali lagi, saya menyapa Bapak Ibu sekalian, Shalom, salam sejahtera. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi melalui media online ini, kita masih bisa terus sama-sama belajar, sama-sama saling mendoakan. Kita masih membahas tentang tokoh-tokoh Alkitab yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, sampai akhir hidupnya dia mati sebagai martir. Salah satunya adalah Simon Petrus, Rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sering mendengarkan kisah kehidupan Petrus melalui berbagai khotbah ataupun pengajaran. Namun kali ini kita mau belajar lebih khusus lagi tentang Petrus. Bagaimana latar belakang kehidupannya, kisah panggilannya, pembentukan karakternya, pelayanan dan karyanya, serta akhir kehidupannya. Nah, inilah yang akan kita dalami dan mari kita perhatikan satu persatu sebagai berikut. Nah, bagian yang pertama kita melihat secara singkat latar belakang kehidupan Petrus. Siapakah Petrus? Menurut Injil Yohanes, bahwa Petrus lahir di satu tempat namanya Betsaida di daerah Galilea. Tetapi dia besar dan hidup tinggal di Kapernaum. Ayahnya bernama Yohanes, yang juga disebut sebagai Yunus. Itu kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 42 sampai 43, juga di dalam Matius 16 ayat 17. Jadi nama daripada ayah Petrus bisa disebut Yohanes tapi juga Yunus. Dia memiliki nama Yahudi yaitu Simon. Simon yang berarti buluh. Akan tetapi Yesus menamakan dia Kefas, artinya Petrus ya, yang berarti
batu cadas atau batu karang. Itulah arti nama Kefas ataupun Petrus. Lalu tadi sudah kita baca bahwa Petrus punya saudara namanya Andreas. Mereka sama-sama bekerja sebagai nelayan di Danau Galilea. Lalu apakah Petrus ini menikah? Ya tentu iya. Sebab dikisahkan juga di dalam Injil bahwa Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Itu berarti bahwa Petrus pernah menikah dan memiliki keluarga. Itu bisa kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-30. Nah itulah secara singkat kita melihat latar belakang kehidupan Petrus. Jadi dia adalah seorang yang berlatar belakang nelayan. Lalu kita melihat yang kedua tentang panggilan Petrus. Bagaimana Petrus mengikuti panggilan daripada Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan Matius pasal 4 ayat 18, di sana disebutkan bahwa ketika Yesus berjalan menyusur Danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Kemudian Yesus memanggil mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Akan tetapi, sebenarnya sebelum Yesus memanggil Petrus, Andreaslah yang lebih dahulu memperkenalkan Petrus kepada Yesus secara pribadi. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 42, disebutkan di sana bahwa ia, maksudnya Andreas, membawa Petrus kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjumpaan secara pribadi dengan Yesus itu menjadi syarat utama untuk bisa memenuhi panggilan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak memanggil orang yang belum bertobat dan yang belum mengenal Tuhan untuk menjadi pelayannya. Kita melihat bahwa setelah perjumpaan itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil Petrus, Petrus pun meresponi panggilan Yesus. Lalu disebutkan bahwa ia meninggalkan jalannya, atau meninggalkan pekerjaannya yang semula, dan mengikut Yesus. Jadi kita dapat belajar bahwa berkaitan dengan panggilan ini, bahwa Tuhan bisa memanggil siapa saja yang berkenan kepadanya. Tidak memandang status sosial ataupun pekerjaan, tidak memandang pendidikan ataupun gelar, tua ataupun muda. Tapi Tuhan bisa memanggil siapa yang Dia kehendaki. Petrus dipanggil oleh Yesus dalam panggilan rangkap dua. Pertama-tama dipanggil untuk keselamatan, dan yang kedua dipanggil menjadi alat keselamatan. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," maka ini memberikan satu indikasi atau satu kepastian tentang keselamatan. Bahwa siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, pasti akan diselamatkan. Amin ya. Bahwa siapa yang sungguh-sungguh di dalam Yesus, pasti akan memperoleh kehidupan yang kekal. Siapa yang sudah sungguh-sungguh dilahirkan secara rohani, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, maka dia akan memiliki kepastian keselamatan di dalam surga. Jadi ini yang pertama. Tetapi kemudian Yesus berkata, "Kamu akan menjadi penjala manusia." Artinya bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan juga dipanggil untuk menjadi alat keselamatan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan mengikut Yesus adalah panggilan yang mulia dan istimewa. Itu adalah merupakan privilege. Panggilan itu juga adalah panggilan yang bersifat permanen.
panggilan seumur hidup. Sehingga membutuhkan satu kesiapan, satu tekad. Dan memang kita butuh yang namanya pemerlengkapan, dilengkapi atau dilatih lebih intens untuk siap mengikut Tuhan, untuk siap melayani Dia. Nah, ini berbicara tentang panggilan Petrus. Bahwa Tuhan memanggil Petrus, kemudian Petrus meresponi panggilan itu. Dan yang ketiga, proses pembentukan karakter Petrus. Saudara-saudara, ketika Yesus memanggil murid-muridnya, mereka tidak langsung diutus ke ujung-ujung bumi tanpa melewati proses pembentukan. Murid-murid diajar, mereka dimuridkan, dilatih secara langsung untuk bisa melayani. Dan pelayanan mereka itu adalah pelayanan yang bersifat holistik. Ya, holistik artinya pelayanan yang menyeluruh. Pelayanan baik yang berkaitan dengan marturia, ya, kesaksian Injil, memberitakan firman, berkaitan dengan koinonia, ada persekutuan, berkaitan dengan diakonia, itu pelayanan kasih, pelayanan terhadap orang-orang yang menderita, yang sakit, yang miskin, yang lapar, dan seterusnya. Bagaimana mereka terus diperlengkapi, mereka dilatih dalam waktu yang tidak singkat, dalam kurun waktu sekitar 3,5 tahun. Dan perhatikan Bapak Ibu, mereka dilatih tanpa batasan waktu khusus, seperti jam-jam sekolah sekarang ini. Tidak ditentukan nanti kita akan mulai jam 7 selesai jam 3 sore misalnya. Atau seperti jam kerja kita mulai jam 8, nanti pulang jam 4 atau jam 5. Tidak demikian. Tetapi murid-murid bisa belajar kapan saja. Dan di mana saja. Ya, kapan saja dan di mana saja. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang juga malam. Kadang di bukit, kadang di tepi danau, kadang di lembah, dan di berbagai tempat. Nah, itu pola pemuridan, ya tempat-tempat pemuridan, ya pelatihan yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jadi kembali kepada Petrus. Kalau kita membaca Alkitab kita secara khusus tentu perjanjian baru, maka kita akan menemukan banyak hal atau banyak kisah yang berkaitan dengan Simon Petrus. Baik tentang kelebihannya maupun kelemahannya sebagai seorang manusia. Ya, sekalipun dia sudah terpanggil menjadi seorang murid atau sebagai hamba Tuhan, ternyata tetap ada kekurangan. Ya, kita semua punya kekurangan ya, kita punya kelemahan, tapi ya jangan kita menjadikan kekurangan, kelemahan menjadi reason, menjadi alasan sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Memang tidak mudah berubah profesi ya, dari penjala ikan menjadi penjala manusia, ya menjadi utusan Tuhan yang terhormat. Wah, itu tidak mudah. Menjadi penjala ikan pun kadang bisa gagal, ya, gagal untuk mendapatkan ikan. Apalagi menjadi penjala manusia, yang notabene manusia sudah dicemari, sudah dikuasai oleh dosa. Tidak mudah. Seorang utusan Tuhan harus benar-benar mengikuti karakter dan teladan Tuhan. Harus benar-benar bergantung kepada Tuhan, sang pengutus itu. Maka mari kita perhatikan beberapa catatan Alkitab yang menolong kita untuk bisa lebih mengenali seperti apa karakter Petrus ini. Pertama, bahwa dia penuh semangat. Petrus ini disebut atau dikenal sebagai seorang yang penuh semangat, cepat mengaku tapi cepat mengingkari juga. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Simon Petrus terkenal dengan karakternya cepat berbicara tanpa berpikir panjang, atau terlalu cepat juga mengingkari apa yang dia sudah katakan. Dalam beberapa kesempatan, Petrus menunjukkan sikap ini. Kita bisa lihat beberapa ayat ya. Pertama, saat Yesus menanyakan tentang siapakah Yesus dalam pandangan murid-muridnya.
Maka Petrus cepat menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Dan Yesus berkata, ya jawabmu itu ya tepat, benar. Tapi ingat bahwa Bapa yang menyatakan itu, bahwa Bapa yang mewahyukan itu, bukan karena kamu sendiri. Contoh yang lain yang kedua saat Yesus mengatakan bahwa jalan salib yang akan ditempuh Yesus itu akan dapat menggoncangkan iman murid-muridnya. Kemudian Petrus dengan penuh semangat mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi pada dirinya. Imannya tidak akan pernah goncang. Aku sekali-kali tidak. Demikianlah ya keyakinan Petrus. Di dalam Matius pasal 26 ayat 33. Yesus memperingatkan Petrus akan pernyataannya yang menggebu-gebu ini. Bahwa Petrus suatu saat akan menyangkali dia. Tetapi pada saat itu Petrus juga menyanggah hal itu. Dan dia berkata, itu tidak mungkin meskipun nyawa menjadi taruhan, aku siap mati. Matius 26 ayat 35. Petrus juga menyatakan, aku siap dipenjara dan mati bersama-sama dengan Yesus. Lukas 22 ayat 33. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anehnya, ini aneh tapi nyata, saat Yesus sedang diadili di hadapan mahkamah agama Yahudi, dan status Petrus sebagai salah seorang murid Yesus itu dipertanyakan. Lalu Petrus segera menyangkali Yesus. Bahkan dia mengutuk dan bersumpah bahwa ia tidak mengenal Yesus. Nah, ini kisah tentang penyangkalan Petrus ini kita bisa baca di dalam semua kitab Injil. Matius 26 ayat 69 sampai seterusnya, Markus 14, Lukas 22, Yohanes 18. Ya, ini ya. Contoh yang lain yang ketiga, bahwa selain suka berbicara secara spontan, tindakan Petrus yang tidak kalah mengejutkan terjadi pada saat ia melihat Yesus berjalan di atas air. Petrus pun langsung turun dari perahu, lalu dia berjalan di atas air, mengapung di atas danau. Petrus meniru Yesus yang berjalan di atas air. Tapi akhirnya dia mulai tenggelam. Ya, Petrus mulai tenggelam. Tapi di sini ada pelajaran yang sangat penting. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Ternyata Petrus masih meragukan sehingga dia tenggelam. Itu kita bisa lihat dalam Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31. Kemudian ada sifat yang lain dari Petrus, dia seorang pemberani. Ini sesuatu yang tentu positif. Ketika Petrus berada jauh dari Yesus, bisa saja ia menyangkalnya. Tetapi ia selalu berada tidak jauh dari Yesus. Petrus tampil sebagai pribadi pemberani yang mau melakukan apapun bagi Yesus, sekalipun tindakannya justru ditentang oleh Yesus. Tindakannya pada saat memotong telinga Malkus, hamba imam besar, yang datang hendak menangkap Yesus di Taman Getsemani. Memang itu tindakan heroik kelihatannya, menunjukkan bahwa dia seorang pemberani, tapi juga dia dikecam oleh Yesus. Lalu Yesus berkata, udahlah, sarungkan pedangmu. Siapa yang bermain pedang, dia akan dimakan oleh pedang. Jadi ini kita lihat berbagai kasus yang menunjukkan bagaimana seorang Petrus yang penuh semangat, kadang cepat ngaku, tapi cepat mengingkari. Jadi mari kita amati, ada hal-hal positif tapi juga ada kelemahan-kelemahan di dalamnya yang perlu dikoreksi. Lalu yang berikutnya, ada sikap daripada Petrus yang suka berkomentar, suka komen gitu ya. Petrus satu-satunya rasul yang pernah menegur Yesus. Ketika Yesus berkata bahwa dirinya sebagai anak manusia yang akan menanggung penderitaan, lalu Petrus langsung komen. Dan bukan hanya komentar, tapi menegur Yesus. Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak
akan menimpa engkau. Matius 16 ya, ayat 21 sampai 23. Tapi Yesus langsung menegur Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Nah, saudara-saudara, hati-hati, iblis bisa memperdaya kita. Lalu berikutnya Petrus paling cepat merespon segala sesuatu yang disampaikan atau ditanyakan Yesus dan terhadap apa yang didengar dan dilihatnya. Ketika Tuhan Yesus merasakan bahwa ada tenaga yang mengalir keluar dari dirinya saat seorang perempuan yang sakit pendarahan menjamah jubahnya di tengah kerumunan orang banyak, Petrus menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Ya, Markus 5 ya, ayat 27 sampai 31. Petrus berkomentar juga tentang hal-hal lain, bukan hanya pada saat ada seorang yang menjamah jubah Yesus. Juga komentar tentang pohon ara yang kering karena dikutuk oleh Yesus dalam Markus 11 ya. Tentang pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus dalam Yohanes 13. Kemudian ketika Yesus memberikan perumpamaan, lalu dia yang meminta Yesus menjelaskan arti perumpamaan itu. Menanyakan hal pengampunan dan hal-hal lainnya. Jadi banyak sekali yang kita lihat Petrus cepat reaktif, cepat berkomentar. Memang dia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ini juga salah satu tipe daripada Petrus. Dia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jadi mungkin Petrus sendiri juga menyadari bahwa dari antara para rasul, dia saja yang selalu banyak komentar atau banyak bertanya. Namun Petrus memang tidak dapat menahan dirinya dari rasa ingin tahu. Karena itu, pada saat Yesus bicara tentang murid yang akan mengkhianatinya, Petrus sangat penasaran dan ingin tahu siapakah dia. Saat itu Petrus memilih tidak bertanya langsung kepada Yesus, melainkan meminta Yohanes untuk menyampaikan pertanyaannya tentang siapakah murid yang dimaksudkan oleh Yesus itu. Yohanes 13 ayat 24. Di lain pihak, karena Petrus suka bertanya, maka Yesus juga menantang Petrus untuk memberikan pendapatnya. Atau mengajukan pertanyaan yang kadang justru tidak diduga oleh Petrus. Misalnya kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 21 ya, ayat 15 sampai seterusnya. Kemudian Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ditanya sampai 3 kali. Nah, ini pertanyaan yang sangat serius dan yang kemudian menyadarkan Petrus akan panggilannya. Nah, apalagi yang kita pelajari dari karakter Petrus? Selain penuh semangat, cepat ngaku dan cepat mengingkari, bahwa kemudian dia suka berkomentar, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tetapi juga yang berikutnya, dia cepat menyadari kesalahan dan bertobat. Nah, ini sesuatu yang positif. Cepat menyadari kesalahan dan bertobat. Jadi selain memiliki karakter yang emosional, karakter yang keras juga ya, Petrus cepat menyadari kesalahannya. Beberapa peristiwa menunjukkan hal tersebut antara lain. Pertama, pada saat Yesus berkata kepadanya untuk menebarkan jalannya di tempat yang lebih dalam agar mendapatkan ikan, Petrus dengan jujur mengakui Yesus bahwa ia mau melakukannya karena arahan daripada Yesus. Tapi sesungguhnya Petrus meragukan hasilnya sebab ia dan nelayan lainnya sepanjang malam sudah berusaha, namun mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Perkataan Yesus benar. Mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar. Jala mereka hampir terkoyak, perahu-perahu nyaris tenggelam karena penuh dengan ikan. Dan menyadari bahwa ia sempat meragukan perkataan Yesus, maka apa yang terjadi? Petrus tersungkur di hadapan Yesus dan mengakui kesalahannya. Dan dia mengaku, "Aku ini orang berdosa. Aku ini tidak layak, pergilah daripadaku." Nah, ini
adalah sesuatu yang sangat-sangat baik, ya, yang eh, perlu kita juga ikuti, ya, bahwa dia juga menyadari kesalahan dan mau mengakui kesalahan, mau bertobat. Yang kedua, pada peristiwa yang lain, perkataan Yesus bahwa Petrus akan menyangkalnya, itu benar-benar terjadi. Saat ayam berkokok, dari dalam ruangan sidang, Yesus berpaling memandang kepada Petrus. Petrus menyadari apa yang telah ia lakukan. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Ya, dia sudah menyangkal sebelumnya. Ketika ayam berkokok, langsung dia mengingat perkataan Yesus. Petrus meninggalkan tempatnya, dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Matius pasal 26 ayat 75. Artinya ada penyesalan dan ada pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Keadaan sekitar kita bisa saja menekan dan bisa membuat kita bisa meragukan kuasa Tuhan, bahkan menyangkali iman kepercayaan kita. Ada begitu banyak cobaan yang datang menghampiri kita. Namun apakah kita harus melakukan hal yang demikian? Akankah kita tega mengkhianati cinta kasih-Nya yang begitu dalam kepada kita? Rasul Petrus memang pernah gagal dan berkhianat kepada Yesus. Tetapi pada akhirnya dia menyadari kekeliruannya. Dia memohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dia. Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih indah sesuai dengan kehendak-Nya. Ibarat pensil dan kertas di tangan seorang pelukis pasti akan menghasilkan gambar yang bagus. Betul ya, Bapak Ibu. Pensil dan kertas di tangan seorang pelukis pasti akan menghasilkan gambar yang bagus. Nah, demikianlah kehidupan kita. Jikalau kehidupan kita ada di tangan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan membentuk kita. Nah, Tuhan akan membarui kehidupan kita menjadi gambar yang lebih bagus. Karena memang kita adalah gambar Allah. Kita disebut imago Dei. Gambar Allah yang sudah diperbaharui karena dulunya sudah rusak, sudah tercemar oleh dosa. Nah, ini luar biasa. Bapak, Ibu, dan saya, mari kita terus mau dibentuk, diperlengkapi oleh Tuhan untuk siap menjadi hamba-hambanya, menjadi pelayannya. Dan yang keempat, kita mau belajar tentang pelayanan dan karya Petrus. Setelah Petrus mendapatkan panggilan yang jelas, dia dibentuk, diperlengkapi oleh Tuhan, sekarang saatnya dia masuk ke pelayanan. Setelah berjumpa, ya, setelah mengalami pembentukan dari Yesus, kemudian di akhir diteguhkan melalui pertemuan pribadi. Ini juga hal yang sangat menarik, ya, yang perlu kita perhatikan. Setelah Yesus bangkit dari kematian, maka Yohanes mencatat di dalam Yohanes pasal 21 bahwa Yesus berjumpa secara pribadi dengan Petrus. Di sana ada, ya, bisa dikatakan semacam konseling pribadi atau percakapan pribadi. Kemudian ada pertanyaan yang diajukan oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Lalu Petrus memberikan jawaban yang sesungguhnya dia sadar jawabannya dia itu tidak sempurna, jawaban yang tidak memuaskan. Tapi Tuhan pun menerima, ya, pengakuan atau jawaban Petrus sekalipun tidak sempurna. Petrus sendiri telah mengalami banyak perubahan dan siap menjadi rasul atau utusan Kristus. Petrus yang sebelumnya adalah orang yang cepat mengaku, cepat menyangkal, cepat bertindak, dan banyak karakter buruk lainnya, sekarang sudah mengalami pembaruan di dalam Kristus. Sekarang dia kokoh bagai batu karang. Ya, siap diutus untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Ia diperlengkapi dengan kuasa dan juga karunia-karunia Roh Kudus untuk bisa melayani. Sehingga dia dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian, bersaksi tentang Yesus Kristus dengan segala karyanya.
Dan melalui pelayanannya banyak jiwa yang percaya. Melalui pemberitaannya banyak jiwa yang dibebaskan, yang dimenangkan. Petrus menjadi rasul besar yang gigih, berjuang menyebarkan dan juga mempertahankan kemurnian Injil Kristus. Ia rela dipenjara dan mengalami berbagai penderitaan, bahkan siap mengalami kematian. Ia muncul sebagai seorang pemimpin yang paling berpengaruh di dalam gereja mula-mula. Saudara-saudara, kita bisa melihat beberapa catatan Alkitab tentang kisah pelayanan daripada Petrus. Pertama, setelah hari Pentakosta, Alkitab mencatat ia berkhotbah dan kemudian 3.000 orang lebih bertobat menjadi pengikut Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 41. Yang berikutnya, yang kedua, Petruslah yang juga menyarankan agar para rasul segera mencari pengganti Yudas Iskariot yang sudah mati bunuh diri. Ini di dalam Kisah pasal 1 ayat 21. Sehingga kemudian oleh pimpinan Roh Kudus ditemukanlah atau dipilihlah namanya Matias yang menggantikan Yudas Iskariot. Yang ketiga, Petrus dan Yohanes adalah murid-murid pertama yang mengadakan berbagai mujizat setelah hari Pentakosta. Bahwa banyak orang mengalami kesembuhan, yang lumpuh bisa berjalan, seperti kisah di Gerbang Indah kota Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 3. Kemudian yang keempat, di dalam kitab Kisah Para Rasul memang banyak menceritakan mengenai perjalanan misi Rasul Paulus. Tetapi kita juga melihat Petrus melakukan banyak perjalanan misi. Jadi bukan hanya Paulus, tapi Petrus juga banyak melakukan perjalanan misi, perjalanan pelayanan. Ia mengunjungi Antioquia, ia mengunjungi Korintus, ia juga mengunjungi Roma. Petrus merasa bebas untuk melayani, bukan hanya melayani orang-orang Yahudi, tetapi Petrus juga melayani orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 10, maka di sana kita lihat bahwa Yesus juga melayani orang di luar Yahudi. Dia melayani juga orang-orang Romawi. Tapi ia memang lebih dikenal sebagai rasul bagi orang Yahudi. Kalau kita baca di dalam Galatia 2 ayat 8, bahwa Petrus lebih dikenal sebagai rasul bagi orang-orang Yahudi. Tetapi tidak menutup hatinya, tidak menutup pelayanan bagi orang di luar Yahudi. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, bahwa Petrus juga menulis beberapa surat untuk menguatkan umat Tuhan. Jadi Petrus menulis kitab surat 1 Petrus, 2 Petrus, bahkan juga Injil Markus ditulis berdasarkan keterangan daripada Rasul Petrus. Lalu kemudian kita bisa melihat bahwa Petrus tetap setia melayani sampai masa tuanya. Jadi Tuhan memakai Petrus di dalam berbagai pelayanan begitu menakjubkan, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan karya keselamatan Tuhan. Bahwa Petrus melayani dengan sungguh-sungguh. Karyanya juga nyata. Dan melalui karya Petrus, kita juga bisa belajar bahwa ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan juga memakai kita, bisa memakai kita menjadi alatnya Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini bicara tentang akhir hidup Rasul Petrus. Petrus menjadi rasul besar yang gigih berjuang menyebarkan dan mempertahankan kemurnian Injil Kristus. Ia rela dipenjara, bahkan mati dengan cara disalibkan seperti Tuhan Yesus. Tapi, ini ada tapinya, dalam posisi yang terbalik untuk mempertahankan imannya, dan dia sudah mati pada usia lanjut yang sudah tua. Nah, kita bandingkan di dalam Yohanes 21 ayat 18 bahwa Yesus pernah menyatakan bagaimana dia akan mati pada masa tua. Dan ini terjadi di Roma saat pemerintahan Nero, kira-kira tahun 64 Masehi. Jadi Petrus menolak disalibkan dengan kepala di atas,
Kenapa? Karena dia merasa tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Tuhan Yesus. Lalu kemudian Petrus dimakamkan di tempat yang kini persis di bawah altar utama Basilika Santo Petrus di Vatikan. Gereja Roma Katolik mencatat Rasul Petrus atau disebut Santo Petrus sebagai paus pertama mulai kurang lebih tahun 30 sampai dengan akhir hidupnya. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana kisah eh, Petrus sebagai seorang martir bagi Kristus. Apa yang merupakan kesimpulan dan aplikasi bagi kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus sekali lagi seorang martir Kristus yang bisa menjadi teladan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Menjadi martir bukanlah hal yang mudah. Ia harus memiliki panggilan yang jelas, dimulai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dan kemauan untuk meresponi panggilan Tuhan. Sebelum seseorang diutus, dia harus mengalami pembentukan karakter atau pembentukan rohani yang sungguh-sungguh menyerupai Kristus dan memiliki kesiapan untuk menjadi utusan Tuhan. Menjadi utusan atau menjadi dutanya Allah berarti harus memiliki hati seperti Allah. Memiliki hati seperti Bapa, yaitu hati yang merindukan supaya segala bangsa mengenal Dia dan menyembah kepada Dia. Rasul Petrus sudah menjadi teladan bagi kita. Dia tetap kokoh bagai batu karang dan rela mati demi Kristus Yesus dimuliakan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah kita juga siap berkorban menjadi utusan Kristus bagi dunia ini? Sekali lagi, bahwa panggilan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial, tidak dibatasi oleh usia. Tuhan bisa memanggil kita kapan saja, di mana saja. Yang penting memang kita mau memenuhi panggilannya. Bapak Ibu, kiranya Roh Kudus menolong kita, memimpin kita, agar kita tetap mau terlibat di dalam misinya. Tuhan akan memampukan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita hidup bagi Dia. Kita hidup melayani Dia. Kita hidup memberitakan firman-Nya selagi masih ada kesempatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran firman. Hamba terbatas untuk menguraikannya. Tetapi kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami. Bukan hanya memahami, tapi kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, hamba berdoa menyerahkan semua anggota daripada PA ini. Tuhan memberkati supaya tetap bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Melalui setiap pembelajaran firman Tuhan, kami sungguh-sungguh semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan juga semakin mengasihi sesama. Hari ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu juga untuk semua pengurus PADEL. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesatuan, memberikan kerjasama dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani. Kami berdoa untuk pembina PADEL, Bu Devi, kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan bersama dengan Bapak dalam semua tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan untuk hamba-Mu Bapak Luhut. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan juga kedamaian, memberikan semangat untuk terus mengabdi bagi bangsa dan negara, menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Dan berkati bersama seisi keluarga, biar semua keluarga tetap bersatu dan tetap beriman, tetap beribadah, dan tetap melayani Tuhan. Kami menyerahkan semua anggota PA ini, jikalau ada yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan,
yang berada dalam pergumulan untuk pekerjaan, Tuhan kiranya membuka jalan supaya mereka mendapatkan pekerjaan. Yang bergumul untuk masalah keuangan ekonomi, Tuhan juga memulihkan karena kami tahu Engkau sumber hidup, sumber segala berkat. Berkatilah keluarga-keluarga, baik semua anak-anak kami dalam bangku pendidikan, mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang merindukan keturunan di dalam rumah tangga, semuanya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menjawab setiap doa dan pergumulan masing-masing. Bapak, kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan, berdoa untuk pekerjaan misi di tengah-tengah dunia ini. Masih banyak suku-suku yang terabaikan yang belum terjangkau oleh Injil. Kami rindu supaya semakin banyak gereja-gereja, lembaga-lembaga misi, sekolah-sekolah Kristen yang mempersiapkan tenaga-tenaga utusan untuk menjangkau suku-suku yang belum terjangkau, supaya segala bangsa boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk kami yang sudah mendengarkan firman hari ini, Tuhan pakai kami menjadi saksimu untuk menyatakan kepada dunia, kepada keluarga kami, kepada setiap orang yang belum percaya bahwa ada jalan kebenaran dan hidup. Itulah Yesus Kristus yang menjadi penyelamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami bawa seluruh hidup kami, pimpinlah kami hari ini dan seterusnya, untuk kami tetap dapat menjalani hidup ini dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus yang sudah mengajar muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kekal, serta persekutuan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, terus menyertai dan memberkati kita sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa lagi di dalam PA-PA yang berikutnya. Shalom.